Bab 58. Apakah ini tunggangan rekan Anda? Lin Jialu bertanya, dengan penuh keraguan. Long Hao Chen mengangguk. Mata Lin Jialu dipenuhi dengan sedikit belas kasihan, ya, sosoknya tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Ayo berangkat sekarang. Long Hao Chen mengeluarkan Radiant Shield serta Light Sword, diam-diam berjalan di belakang. Kelima orang itu membentuk formasi pertempuran belah ketupat satu, melintasi perbukitan sebelum akhirnya masuk ke wilayah ras iblis. Ada dataran luas di depan, tapi pandangan mereka bahkan tidak mencapai batasnya. Saat angin bertiup, bau samar darah bisa tercium di udara. Sejak ras iblis muncul dan sejarah umat manusia memasuki zaman kegelapan, 6.000 tahun telah berlalu. Lin Jialu memegang tongkat sihir yang tidak dia gunakan dalam duel melawan Long Hao Chen, mengangkatnya sedikit sambil mengucapkan mantra sihir. Cahaya transparan berbentuk burung membumbung di langit, terbang ke depan pada ketinggian yang tinggi. Sinar samar kemudian bisa dilihat di sepasang mata Lin Jialu. Metode mata elang, mantra sihir ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk penyihir manapun, memungkinkan seseorang untuk melihat ke bawah dari langit dan mengamati jarak yang jauh. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin jauh jangkauan mantra meningkat. Li Xin sedikit mengernyit dan berkata, medannya terlalu terbuka. Tidak menguntungkan bagi kami untuk melakukan penyergapan di sini. Cari tempat di mana kita bisa bersembunyi. Li Jialu sedikit mengangguk dan berkata, 2-5 kilometer di depan, ada perbukitan di kiri. Perbukitan di depan, semak-semak bergerombol di sana, kita harus pergi ke arah ini dulu, perlahan maju. Tidak ada musuh dalam radius 5 km di sekitar kita, ayo pergi. Li Xin menunduk. Semua orang maju ke depan dengan lambat di bawah instruksi Lin Jialu. Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa kedua wanita cantik yang biasa bertengkar setiap hari di kota Haoyu tidak menunjukkan tanda-tanda perselisihan sedikit pun kali ini. Kelompok 5 tepat dipimpin oleh mereka berdua dengan Li Xin di depan dan Lin Jialu di tengah formasi pengintaian. Chen bersaudara dan Long Hao Chen cukup santai, mereka hanya harus mengikuti mereka. Di bawah komando Lin Jialu dan metode mata elang, semua orang sangat berhati-hati. Selama 1 jam, mereka memanfaatkan beberapa bunker di lapangan yang ditemukan kira-kira setiap 5 km, 10 li, dan maju. Setiap kali mereka menemukan tempat di mana mereka bisa disembunyikan, Lin Jialu akan meninggalkan bekas di tanah sebelum melanjutkan ke depan. Mereka memasuki rute melalui wilayah ras iblis yang dipilih oleh para pemimpin kota Haoyu dengan sangat hati-hati untuk mereka. Dari wilayah ras iblis, garnisun terdekat hanya berjarak 100 km, 200 li. Meski medannya bukan yang paling menguntungkan, garnisunnya cukup dekat, sehingga sangat nyaman untuk mundur sambil menjaga penjagaan mereka saat dibutuhkan. Malam tiba sedikit demi sedikit, dan setelah terus berjalan sejauh 40 km lagi, 80 li, Lin Jialu menemukan semak belukar dan memberi perintah untuk beristirahat di sini. Kita tidak bisa terus mendekati mereka untuk saat ini, jika kita terus maju, kita akan memasuki jangkauan di mana penyihir iblis dapat mendeteksi kita, kata Lin Jialu dengan suara rendah. Li Xin mengangguk, berbicara pada gilirannya, saya juga mendengar dari ayah bahwa barak iblis berisi beberapa penyihir kuat yang memiliki jangkauan lebih dari 50 km menggunakan metode mata elang. Jika kita terus maju, kemungkinan kita akan terdeteksi, jadi kita harus menunggu di sini untuk mendapatkan kesempatan. Mereka mulai makan untuk memulihkan kekuatan fisik mereka, dan dengan tenang menunggu di tempat ini. Selama ini, Lin Jialu tak henti-hentinya menggunakan metode mata elang miliknya untuk mendeteksi gerakan apapun di sekitarnya. Malam penuh berlalu dengan sangat tenang. Langit berangsur-angsur menyala. Mereka sudah menunggu 1 malam, tetapi mereka bahkan tidak melihat setengah dari patroli iblis, jadi kelima pemuda itu tidak bisa menahan perasaan kecewa. Ini terutama terjadi pada Lin Jialu, yang sudah cukup lelah karena dia terus menggunakan metode mata elang. Aneh, kemana perginya patroli iblis? Chen Xi bertanya dengan nada tidak mengerti. Kelima pemuda itu saling memandang dengan cemas, wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan. Mereka adalah yang terbaik dari generasi muda kota Haoyu, tetapi mereka belum pernah berpartisipasi dalam perang sebelumnya, tugas yang tampaknya cukup mudah ini menjadi sedikit lebih merepotkan. Untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk, mereka juga memiliki batasan waktu. Secara keseluruhan, mereka hanya punya 3 hari.
Jika mereka melebihi batas waktu ini, mereka tidak akan punya waktu untuk berangkat ke aliansi kuil untuk ambil bagian dalam kompetisi seleksi. Lee Sin mengerutkan kening dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saya akan mengendarai Rose dan masuk lebih jauh, menyelidiki jangkauan mereka. Dalam hal ini, mereka harus bereaksi sampai batas tertentu. Lin Jialu segera bereaksi, tidak mungkin. Itu terlalu berbahaya. Rose Unicorn Anda terlalu jelas. Jika kamu mencoba, ada risiko kamu menarik beberapa musuh yang begitu kuat sehingga kita akan benar-benar musnah. Sementara mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang tindakan balasan untuk menghadapi situasi, Long Hao Chen yang mendengarkan lingkungan selama ini tiba-tiba berkata dengan suara keras, hati-hati, ada musuh. Saat dia berbicara, dia memegang pedang cahaya dan tiba-tiba mengangkatnya. Mantel berwarna emas langsung menyelimuti kelima orang di dalamnya. Itu adalah mantel cahaya ilahi. Hampir seketika setelah ini, guncangan hebat ditransmisikan dari bawah kaki mereka dan, dengan suara puh, mantel cahaya ilahi hancur. Juga, pada saat ini, mantel cahaya ilahi lainnya diluncurkan tepat di bawah kaki mereka, menghalangi serangan yang datang dari bawah ini. Sebuah entitas setinggi 1,5 meter menyerang dengan duri yang sangat tebal dihentikan oleh mantel cahaya ilahi yang mengelilingi mereka. Jika Long Hao Chen bereaksi selangkah kemudian, mereka akan menanggung serangan ini dengan tubuh mereka. Itu memiliki total 7 atau 8 sengatan tebal dan tajam. Mereka berwarna ungu hitam dan memancarkan riak berwarna ungu kehitaman samar di udara di sekitarnya. Lapisan kedua, Divine Light Mantle, sebenarnya tidak dikirim oleh Long Hao Chen. Waktu yang dibutuhkannya untuk menggunakan skill 2 kali berturut-turut tidak begitu cepat. Itu secara alami Hao Yu yang berada di sampingnya, menggunakan kepala kadal bermata warna emas untuk menyebarkan keterampilan, dengan sempurna meniru mantel cahaya ilahi, Long Hao Chen dan menutupi semua orang dalam pertahanan ini. Klan Luke. Kelima pemuda ini adalah elit dari generasi mereka di kota Hao Yu, tetapi mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat bereaksi sama sekali dalam momen singkat ini. Ketika Lee Sin berteriak dengan suara keras, sinar berwarna merah bersinar di pedang panjangnya yang dia gunakan untuk menusuk dengan ganas ke tanah. Long Hao Chen, Chen Xi, dan Chen Chen bereaksi dengan cara yang sama. Suara peu-peu yang terus-menerus berdering, mengguncang tanah dengan keras. Lin Jialu menurunkan tongkat sihir di tangannya sedikit, menembakkan sinar biru ke tanah sambil berseru, ambil senjatamu. Saat senjata tebal dan berlumuran darah ditarik dari tanah, segera setelah itu, semua orang merasakan hawa dingin di bawah kakinya, tanah telah dibekukan dengan es yang setebal baja. Metode dinding es, Lin Jialu langsung diluncurkan di bawah kaki mereka. Sekelompok penyengat tajam tebal dan padat mengelilingi 5 pemuda kelompok dan, segera setelah itu, sosok baru melompat keluar dari tanah, mengelilingi kelompok 5 termasuk Long Hao Chen. Mereka memiliki penampilan yang ganas dan jahat, sangat mirip dengan kekejian mengerikan yang berbentuk seperti manusia. Tingginya kira-kira 1,7 meter, mereka telanjang, dan di bagian bawah tubuh ada sisik berwarna hitam yang sangat teliti. Di bagian atas tubuh mereka, kulit mereka berwarna ungu kehitaman dan kepala memiliki 3 mata, tapi fakta bahwa mereka memiliki 4 lengan adalah yang paling aneh. Benar, masing-masing monster ini memiliki 4 lengan dan masing-masing lengan ini berbentuk mirip jarum, lengan kecil mereka berakhir pada satu titik. Ujung tajam dari alat penyengat ini memancarkan cahaya dingin. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang dalam kelompok Long Hao Chen memiliki pengetahuan yang cukup tentang iblis, ketika berhadapan dengan iblis secara nyata, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa agak gugup. 6000 tahun sebelumnya, 72 dewa iblis tiba-tiba turun ke daratan Shengmo Dalu, menyebabkan mutasi sejumlah besar bentuk kehidupan yang bermutasi menjadi iblis dengan berbagai kekuatan. Setan yang muncul di depan mata mereka adalah milik klan Luke, salah satu dari 20 klan utama ras iblis. Bab 59. Dibandingkan dengan manusia, aspek iblis yang paling menakutkan adalah kemampuan bertarung bawaan mereka. Setiap dari mereka, tanpa kecuali, bisa bertarung sejak lahir. Bakat bawaan mereka dalam hal ini jauh melampaui perbandingan dengan manusia. Bahkan tanpa menjalani pelatihan apapun, mereka masih bisa menjadi pejuang yang tangguh. Keunikan bawaan dari anggota klan Luke adalah mereka memiliki 4 tangan berbentuk penyengat. Kekuatan bertarung frontal mereka tidak terlalu tinggi,
tapi mereka ahli dalam melakukan serangan diam-diam. Dengan 4 lengan mereka secara bersamaan terangkat tinggi di atas kepala mereka, mereka mampu mengebor bawah tanah dengan kecepatan tinggi yang sebanding dengan sprint. Serangan mereka tiba-tiba dari bawah, menyebabkan orang-orang menjadi lengah dan membuat mereka tidak dapat bertahan secara efektif melawannya. Pada saat ini, kelompok 5 Long Hao Chen dikelilingi oleh 16 atau 17 tentara klan Luk. Beberapa di antara mereka, saat ini, tergeletak di tanah. Mereka jelas telah binasa karena langsung diusir ke tanah karena serangan balik Long Hao Chen. Anggota klan Luk ini telah meledak dari tanah dan segera menyerbu kelompok 5 Long Hao Chen. Para prajurit itu terlihat sangat kejam dengan sengat mereka yang tebal dan tajam yang memberikan perasaan dingin. Karena musuh datang dari segala arah, kecuali Lin Jialu, yang lain berbalik arah untuk menghadapi badai yang datang. Jauh di dalam hati, mereka sedikit gugup, tetapi setelah mencapai langkah keempat dari panggilan mereka, mereka memiliki cukup pengalaman untuk mengetahui untuk tidak segera bertindak. Mereka mempertahankan formasi mereka, masing-masing mengacungkan senjatanya, melindungi Lin Jialu di tengah. Orang pertama yang bertindak adalah orang yang berada di sisi Long Hao Chen, Hao Yu. Kedua kepalanya menunjuk ke arah yang berlawanan. Little Flame mengumpulkan api kecil di mulutnya dan menembakkan bola api. Little Light tidak menunjukkan momen kelemahan dan menembakkan kilatan cahaya yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari bola api. Karena masing-masing kepala Hao Yu dapat berpikir secara mandiri, Long Hao Chen memberi mereka nama yang berbeda sesuai dengan atribut mereka, Little Flame dan Little Light. Panah cahaya yang ditembakkan Little Light berukuran sepertiga meter dan sangat cepat. Itu secara langsung ditujukan pada seorang prajurit dari klan Luk. Ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika, dengan suara peu, kepalanya sudah tertusuk dan keempat penyengatnya jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dengan suara boom, anggota klan Luk lainnya mencoba menggunakan alat penyengatnya untuk memblokir bola api dan menghentikannya, tetapi dikirim terbang menjauh oleh kekuatan ledakan dari bola api tersebut. Ada total sekitar 10 musuh. Long Hao Chen hanya menghadapi 4 dari mereka, dan sebagai tambahan, 2 musuh telah ditundukkan oleh Hao Yu, jadi tentu saja dia tidak merasakan sedikit pun tekanan. Dia melafalkan semacam mantra teredam dengan kecepatan kilat, dan mengangkat pedang cahaya di tangannya dengan gerakan berlebihan. Simbol fantastis bersinar di bagian atas kepalanya, dan seolah-olah menular, simbol ini segera terpecah, muncul di atas kepala 4 lainnya. Segera setelah itu, cincin cahaya emas bergelombang di bawah kaki 5 orang dalam jangkauannya, menyebabkan pancaran cahaya keemasan samar muncul di sekitar mereka. Sebelum Long Hao Chen menyelesaikan 2 mantra sihir suci ini, 2 klan Luk telah berlari masuk dan tiba di dekatnya. Dia mengangkat Light Sword, tapi ada juga Radiant Shield di tangan kirinya, dan dengan 2 suara peng-peng, sengat tajam dari 2 klan Luk diblokir oleh Radiant Shield. Tanda emas muncul di atas kepalanya. Itu adalah kemampuan Guardian Knight, Guardianess Favor. Ketika musuh menyerang, Guardianess Favor akan segera meningkatkan kemampuan pertahanannya, mengurangi kekuatan serangan musuh sampai batas tertentu. Cincin emas mengubah kegugupan dalam kelompok Long Hao Chen yang terdiri dari 5 orang menjadi determinasi. Ini adalah Fight Halo. Sama seperti Guardian Favor, itu adalah skill support dari Guardian Knight. Sementara kedua kemampuan ini diaktifkan, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen mulai bersinar, dan tepi pedang sepanjang 1 meter yang terbuat dari cahaya menembus mereka, dengan mudah memenggal kepala 2 anggota klan Luk. Little Light dan Little Flame, yang sekali lagi menembakkan bola api dan panah cahaya, benar-benar menyingkirkan 2 klan Luk terakhir. 4 musuh yang dihadapi Long Hao Chen dan teman-temannya seluruhnya musnah begitu saja. Lin Jialu, yang terletak di tengah formasi, telah menyelesaikan mantra sihir pada saat yang sama. Long Hao Chen masih sangat muda sehingga dia secara alami ingin menjaga musuh di sisinya terlebih dahulu, tetapi saat sihirnya selesai, Long Hao Chen sudah menyelesaikan pertempuran. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan 2 keterampilan membantu yang efektif pada setiap orang. Tombak es. 4 sinar biru dilepaskan di udara, jatuh seperti meteorit dan berubah menjadi 4 tombak es sepanjang 2 meter yang ditujukan ke 4 tentara klan Luk yang segera jatuh ke tanah, mata mereka menjadi tidak bernyawa. Detik berikutnya, musuh di sisi Li Xin dan Chen Chen juga musnah. Sebagai prajurit perisai, pertahanan adalah spesialisasi Chen Xi.
Namun, bantuan tombak Lin Jialu telah menyelesaikan pertarungan. Kemampuan bertarung para prajurit klan Luk lemah, mereka, pada kenyataannya, seperti prajurit manusia tingkat pertama tingkat kedua. Tanpa kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari keempat pemuda langkah keempat yang tangguh ini? Melihat mayat di sekitar mereka, semua orang menghela nafas pada saat bersamaan. Musuh-musuh dari klan Luk ini terlalu tak terduga. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, mereka telah melakukan serangan diam-diam dari bawah tanah, jadi jika mereka tidak bereaksi pada saat itu, kelompok Long Hao Chen pasti akan memiliki banyak korban. Adik Long, terima kasih. Lin Jialu memberitahu Long Hao Chen dengan wajah agak pucat. Dia adalah seorang penyihir dengan pertahanan yang lemah, dalam kasus bahwa mereka tidak menemukan serangan diam-diam ini, yang paling mungkin meninggal adalah dia. Cara kedua bersaudara Chen Xi dan Chen Chen memandang Long Hao Chen benar-benar berubah. Meskipun Long Hao Chen mendapat bantuan Hao Yu di pertarungan sebelumnya, tidak boleh dilupakan bahwa bukan hanya dia yang menemukan musuh, tetapi dia juga telah menggunakan 3 mantra sihir suci, satu lebih banyak dari yang Lin Jialu lakukan sebagai penyihir dari tim. Divine Light Mantle, Fight Halo, dan Guardianes Favor, meskipun itu semua adalah keterampilan yang digunakan oleh ksatria penjaga langkah kedua, dia menggunakannya dengan cara yang luar biasa. Selain itu, dia juga menggunakan 2 Lightning Chuts yang bersih untuk menyingkirkan 2 musuh. Melihat kecepatan tautan yang begitu cepat, Chen Xi dan Chen Chen tidak bisa menahan napas kagum. Tanpa ragu, Long Hao Chen sudah cukup kuat. Dia adalah seorang Grand Knight dan bukan hanya pelayan Li Xin. Satria Agung berusia 14 tahun. Hanya dengan memikirkannya, kedua adik laki-laki dari keluarga Chen merasakan hawa dingin di hati mereka. Keahlian seorang Ksatria Agung bukanlah penggunaan terus-menerus dari keahliannya yang mengeksternalisasi energi spiritualnya. Meskipun Long Hao Chen tidak memiliki kemampuan semacam ini, dia, barusan, terus menggunakan dan menggabungkan keterampilannya sejauh kekuatannya tidak dapat diragukan sedikit pun. Sementara semua orang melihat Long Hao Chen, terperangah, kulit Long Hao Chen tiba-tiba berubah dan dia berteriak sekali lagi, hati-hati. Sebuah cahaya bersinar, itu adalah mantel cahaya ilahi lainnya. Namun, kali ini, mantel cahaya ilahi langsung hancur berkeping-keping setelah muncul, dan pada saat itu dihancurkan berkeping-keping. Semua orang bisa melihat siluet kilat muncul di sisi Lin Jialu. Sinar cahaya yang tebal langsung menuju ke leher Lin Jialu, akan menembusnya. Serangan mendadak. Lin Jialu terletak di tengah formasi 4 orang, sebagai perannya sebagai penyihir. Dia adalah titik pusat perlindungan tim. Namun, pada saat itu, rekannya tidak mengharapkan sosok yang samar-samar ini menghancurkan Divine Light Mantle. Begitu tiba-tiba, itu sudah menembus formasi, melewati celah kecil antara Chen Chen dan Li Xin. Kecepatan musuh ini benar-benar terlalu tinggi, mayoritas orang di sini hanya bisa menatap kosong sebagai reaksi. Menggunakan Divine Light Mantle sudah menjadi yang paling Long Hao Chen bisa lakukan dalam situasi ini. Dalam hal jarak dan kecepatan, dia tidak punya cara untuk datang membantu Lin Jialu tepat waktu. Jialu, Li Xin berteriak. Tapi tidak peduli betapa cemasnya dia membutuhkan waktu untuk mencoba menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa melakukannya tepat waktu? Pedang dingin dan tajam tiba di leher Lin Jialu dan akhirnya mencapai kulitnya yang gemetar. Dari saat Long Hao Chen berteriak keras untuk berhati-hati, dia sudah bisa merasakan perasaan dingin ini. Mengabaikan fakta bahwa dia adalah seorang Grand Mage, dia, sebelum segalanya, adalah seorang mage yang rentan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Apakah saat kematiannya telah tiba? Saat ini, Lin Jialu tidak dapat merasakan apapun, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan. Hanya penyangkalan tanpa akhir. Sepertinya pisau tajam ini telah memotong tenggorokannya, dan yang bisa dia rasakan hanyalah jiwanya meninggalkan tubuhnya. Bab 60. Dong, sebuah suara yang jelas dan keras bergema, dan seperti gelombang yang beriak, siluet berdiri kokoh, 3 langkah dari sosok Lin Jialu. Apa yang terjadi? Terlepas dari apakah itu Li Xin atau Chen bersaudara, mata semua orang terbuka lebar karena mereka hanya melihat pemandangan yang tidak dapat mereka pahami sama sekali. Ketika Divine Light Mantle dilemparkan, cahaya putih secara bersamaan mulai bersinar dari dada Long Hao Chen. Cahayanya sama sekali tidak kuat,
tapi itu menyebabkan bilah tajam ini menempel di kulit leher Lin Jialu saat siluet tak terlihat tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Hal yang paling aneh adalah cahaya putih langsung muncul dari sosok ini, memperlihatkan siluetnya. Pisau tajam itu perlahan mundur dari leher Lin Jialu dan tidak membelah lehernya sama sekali. Sebaliknya, itu tiba-tiba ditujukan pada Long Hao Chen. Dengan suara dong, Long Hao Chen menghalangi serangan dengan Radiant Shield. Parry mengirimkan suara. Dong, 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 dong. Suara Parry berulang kali terdengar dari Radiant Shield Long Hao Chen. Cahaya putih gerimis menyebar ke sosok tak terlihat yang meluncurkan serangan sekuat angin menderu dan hujan deras terhadap Long Hao Chen, yang terus diblokir Long Hao Chen. Radiant Shield di tangan Long Hao Chen terus menangkis, menerima setiap serangan hiruk-pikuk musuh tanpa mundur satu langkah pun, seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Ah, Lin Jialu berteriak pada saat ini. Lehernya sedikit sakit dan luka kecil terbuka, membuat beberapa tetes darah mengalir keluar, tetapi di atas segalanya, perasaan takut yang intens memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya terasa lemas dan menyakitkan. Dia benar-benar lupa memimpin yang lain. Terlepas dari apakah itu sebagai jenius yang menunjukkan kinerja luar biasa selama masa kultivasinya di Haoyu Mage Hall, atau sebagai gadis biasa yang pergi ke medan perang untuk pertama kalinya, pikirannya hampir hancur berantakan karena mengalami hidupnya tergantung oleh benang. Yang tercepat bereaksi adalah Li Xin. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia menggunakan Instant Blast Crosscut dari belakang untuk mengusir sosok yang tak terlihat. Musuh yang tak terlihat ini memang lawan yang mengerikan, tubuhnya sedikit terpelintir di udara, dengan mudah menghindari serangan Li Xin. Namun, itu benar-benar aneh. Seolah-olah dia hanya melihat Long Hao Chen, mengarahkan semua serangannya padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Serang segera! Li Xin berteriak dengan suaranya yang lembut, membangunkan kedua bersaudara itu dan membuat Lin Jialu kembali sadar. Hao Yu, yang berada di bawah kaki Long Hao Chen, juga menyerang. Fireball dan Light Arrows diluncurkan secara berurutan, segera meledak pada musuh yang tak terlihat. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa musuh yang tidak terlihat ini berbentuk seperti manusia. Selain kemampuan untuk membuat dirinya tidak terlihat, dia tidak jauh berbeda dengan manusia. Kedua tangannya menggenggam bilah tajam transparan serupa, yang pertama menunjuk ke langit dan yang kedua ke tanah. Semua serangan yang ditembakkan oleh dua kepala Hao Yu ditolak oleh sepasang pisau tajam, itu sama sekali tidak efektif terhadapnya. Serangan angin puyuh. Chen Chen meledak. Masing-masing tangannya memegang api yang dikaitkan dengan pedang panjang, dan pusaran api berputar di sekelilingnya saat dia maju menuju sosok yang tak terlihat. Li Xin tertidur, melakukan pemotongan ledakan-ledakan instan. Kedua pedang di tangannya bergabung menjadi satu dan kemudian dipisahkan sebagai salib di langit. Chen Xi adalah prajurit perisai, ahli dalam pertahanan. Dia pindah ke sisi Long Hao Chen, mencoba untuk membantu Long Hao Chen dengan mengambil bagian dari serangan, tetapi dari awal sampai akhir, musuh tak terlihat hanya menyerang Long Hao Chen dan tidak ada orang lain. Selama serangan frontal gabungan ini, tubuh musuh tak terlihat ini secara aneh terhenti, dan tubuhnya tiba-tiba meletus, memancarkan aura berdarah yang bersinar dengan warna merah tua. Yang pertama terpengaruh adalah Chen Chen. Serangan angin puyuh miliknya berpotongan dengan pancaran berwarna merah ini, dan dengan suara rintihan, serangan angin puyuh miliknya dihentikan dan dia terjatuh ke samping. Pada saat ini, perbedaan tingkat kultivasi Li Xin dengan kelompok lainnya terwujud. Dengan suara bang, sepasang pedangnya dengan kejam memotong pancaran merah tua itu, dan meskipun itu jelas mengenai target secara langsung, musuh tak terlihat ini hanya terguncang sedikit. Memanfaatkan periode kecil ini, sepasang bilah tajam di tangan musuh menjadi berwarna merah. Jinjitnya menari-nari di lantai, dan seperti tornado, dia berlari lurus ke arah Long Hao Chen dengan sepasang bilah tajam. Suara menusuk telinga terdengar keras. Jika seseorang dapat melihat pemandangan dari lokasi yang jauh, dia akan melihat bahwa musuh yang tidak terlihat telah menjadi semacam petir berwarna merah tua. Kulit Long Hao Chen tidak berubah sedikit pun, wajah tampannya tanpa ekspresi dan mata keemasannya yang jernih menatap musuh dengan sangat tenang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 14 tahun. Sikap menangkis, perisai dipegang dengan kuat, Long Hao Chen berdiri di sana seperti batu. Obstruksi ilahi.
Dong, dengan suara keras, seluruh tubuh Long Hao Chen memancarkan cahaya keemasan dan musuh tak terlihat dipukul mundur kembali ke udara. Long Hao Chen kemudian akhirnya menggerakkan tangan kanannya yang tidak dia gunakan sama sekali sampai saat itu. Pedang cahaya bersinar dengan cahaya menyilaukan dan menghantam, pancaran keemasan muncul secara bersamaan di seluruh tubuhnya dan langsung mengalir ke pedang cahaya di tangannya. Bright Feng Ance, dan Light Thorn. Karena serangannya baru saja diblokir, musuh yang tidak terlihat tidak bisa tepat waktu untuk memblokir serangan dengan pedang merah tua miliknya. Dengan suara bang, musuh tak terlihat dengan keras menghantam tanah, jejak darah muncul di wajahnya. Tanah benar-benar berubah bentuk karena kejatuhannya. Dan pada saat berikutnya, bola yang bersinar seperti matahari muncul di belakang punggungnya. Menyinari cahaya merah keemasan yang kaya, kekuatan cahaya dan api jatuh dari langit. Serangan sinar matahari bersinar. Dengan teriakan, semuanya berhenti selama sepersekian detik. Tubuh musuh tak terlihat dibagi menjadi dua oleh Li Xin, Shining Sun Light Strike. Darah hijau gelap memercik ke segala arah dan makhluk yang sebelumnya tak terlihat ini akhirnya menjadi terlihat. Chen Xi bereaksi sangat cepat. Dia pergi ke samping Lin Jialu yang pucat, mengangkat perisai di tangannya dan memancarkan cahaya berwarna kuning untuk menutupi dan melindungi dirinya dan Lin Jialu di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Xin berteriak pada Lin Jialu. Jika Long Hao Chen telah menunggu lebih lama beberapa saat yang lalu, sebelum menghalangi serangan musuh terhadap Lin Jialu, mereka akan lebih mudah menghadapi musuh yang tak terlihat ini. Lin Jialu terengah-engah, mulut terbuka lebar. Dia gemetar ketakutan, tetapi akhirnya dia kembali ke akal sehatnya di bawah pengaruh suara teriakan Li Xin. Kak, biarlah. Long buru-buru menarik Li Xin kembali. Krisis belum sepenuhnya selesai. Siapa yang tahu jika musuh tak terduga lainnya bisa tiba-tiba muncul? Li Xin berbalik dan memandang Long Hao Chen. Dia masih sangat heran. Tanpa ragu, jika bukan karena intervensi luar biasa Long Hao Chen, Lin Jialu pasti sudah mati. Meskipun Li Xin adalah orang yang menghabisi musuh, Long Hao Chen adalah orang yang menahan serangan habis-habisannya. Jika bukan karena pertahanannya, yang sekokoh dan kokoh seperti Gunung Tai, dan obstruksi ilahi, yang dia andalkan untuk melukai musuh menggunakan pembalasan terang, yang dikombinasikan dengan duri cahaya miliknya. Mempertimbangkan kemampuan iblis tak terlihat ini, tidak mungkin Shining Sun Light Strike akan membunuhnya seperti itu. Chen Xi diam-diam berkata, kami tidak memiliki pendeta, jadi kami tidak memiliki cara untuk menggunakan keterampilan mata pendeteksi. Jika lawan tak terlihat lainnya seperti ini muncul kembali, itu akan sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Lin Jialu menunduk, dia benar-benar malu. Dia sama sekali tidak luar biasa, apa yang baru saja terjadi terlalu tidak terduga. Adik kecil Long, pikiranku sudah kacau, aku tidak pantas untuk memerintahmu. Baik Anda atau Li Xin harus memimpin semua orang. Li Xin menjawab tanpa ragu sedikit pun, Hao Chen, ambil perintah. Usia tidak pernah menjadi kriteria dalam mengevaluasi kekuatan. Dua kali ini, Long Hao Chen yang telah menemukan lawan terlebih dahulu dan mencegah semua orang dilukai. Meskipun yang lain tidak tahu bagaimana dia melakukannya, semuanya benar-benar bersedia untuk mematuhi perintahnya. Long Hao Chen tidak menolak dan diam-diam berkata, musuh harus memiliki metode khusus untuk mendeteksi kami. Serangan ini diluncurkan oleh klan Luke, dan setelah itu, kami langsung diserang oleh musuh tak terlihat ini. Ada 20 iblis dari klan Luke selain iblis tak terlihat ini yang berasal dari klan Tanggul 1. Kami telah membunuh 21 musuh, jadi kami hanya punya 4 tersisa untuk menyelesaikan tugas. Jarak dari sini ke perbatasan aliansi cukup jauh dan musuh sudah menemukan kita. Mereka pasti sudah tahu tentang kegagalan itu dan pasti akan mengirimkan serangan lain terhadap kita. Kami harus pergi dan dengan hati-hati mundur ke arah aliansi. Jika kami memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas tersebut, kami akan mengambilnya. Tapi jika tidak, prioritas kita tetap harus kembali ke aliansi.